Pengertian bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan. Kemudian tentunya harus disertai dengan doa dan berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, dengan demikian sikap bekerja keras ini dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Sedangkan bertanggung jawab, arti kata bertanggung jawab sendiri adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung atau memikul jawab atau menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan bertindak dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, atau ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian berkaitan dengan kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab ini, sesungguhnya dalam agama Islam tidak mengenal suatu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja, dan bekerja untuk urusan dunia adalah apabila dikerjakan dengan niat yang jujur. Hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam, tiadalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja, melainkan baru sesudah mendengar panggilan azan hingga sampai sholat Jumat selesai disuruh berhenti bekerja, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 9-10, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu dengan tegas Islam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bekerja dan berkarya, karena karya seseorang yang akan menentukan kualitas seorang yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 9. Yang artinya, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah pengikut apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Kemudian,
Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman akan memperhatikan karya seseorang sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga, karena karya orang-orang beriman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 93 yang artinya, dan kalau Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa saja yang Ia kehendakinya dan memberi petunjuk pada siapa yang Ia kehendakinya, dan sungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian, selain itu, dalam Islam diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 10 seperti di atas, dan ayat yang semakna dalam Quran surah Al-Isra ayat 12 yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Nah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dicari dengan berusaha, bekerja keras, dan berkarya. Tanpa berkarya, maka mustahil karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan diperoleh. Sahabat Umar bin Khattab pernah melihat sekelompok orang di sudut masjid sesudah menunaikan sholat Jumat. Kemudian Umar bertanya, "Siapakah kamu?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah." Kemudian Umar mengusir mereka dan mengatakan, "Janganlah seorang kamu berhenti mencari rezeki dan hanya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah aku rezeki,' padahal dia mengetahui bahwa langit belum pernah menurunkan hujan emas, dan Allah telah berfirman, 'Dan apabila selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.'" Kemudian yang selanjutnya yakni bahwasanya Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 185 yang artinya, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu?" Nah, perintah untuk meneliti dalam alam ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Misalkan saja dalam Quran surah Ar-Rum ayat 8, Quran surah Ali Imran ayat 190. Penelitian itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampai kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya tidaklah sia-sia. Kemudian yang berikutnya, dalam Islam juga memerintahkan umatnya untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, dan penyakit serta kezaliman. Orang yang tidak berusaha untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendusta agama. Orang yang akan diangkat derajatnya hanyalah orang-orang beriman dan mempunyai ilmu yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mencelakakan diri dan perbuatan zalim, karena zalim adalah sumber malapetaka dan kehancuran. Nah, demikianlah cara yang dipakai oleh Islam untuk memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras di dalam segala lapangan kehidupan mereka. Melalui berkarya di dalam segala lapangan kehidupan dan penghidupan mereka, maka Allah akan membalas dengan kehidupan yang lebih baik.